Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pedangdut Ayu Ting Ting masih terus diproses tim penyidik Polda Metro Jaya. Kemarin siang, Ayu sebagai pelapor kembali mendatangi Reskrimum Polda Metro Jaya untuk melengkapi BAP. Kedua orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, yang minggu lalu tak bisa memenuhi panggilan polisi terkait status mereka sebagai saksi, kemarin ikut mendampingi Ayu. Mereka dikawal Minola Sebayang, pengacara yang ditunjuk Ayu, untuk menghadapi terlapor yaitu pemilik akun Gundik Empang, Kartika Damayanti alias KD. Demi memenjarakan KD yang menahbiskan diri sebagai haters Ayu sejak 3 tahun lalu, Ayu rela menjalani proses hukum sampai KD duduk di kursi panas pengadilan. Benarkah Ayu sudah menutup pintu damai pada KD? Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Pemeriksaan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dan Ibu Umi sudah selesai. Ya, untuk Ayah Roja tadi ada 6 pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang 12 pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Gundik Empang. Nggak apa-apa lah. Udah kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Proses hukumnya kalau tadi saya bicara dengan penyidik, hal-hal yang berkaitan dengan masalah BAP pelapor, saksi itu sementara ini sudah dianggap selesai, ya. Jadi mungkin akan ada tingkatan selanjutnya, ada gelar perkara dan mungkin sampai kepada pemanggilan orang yang dilaporkan. Bagi Ayah Rozak dan Umi Kalsum, hadir sebagai saksi atas laporan Ayu terhadap KD seolah menjadi misi khusus agar laporan Ayu cepat mencapai P21. Ayah Rozak yang dicecar 6 pertanyaan mampu menjawab dengan meyakinkan. Lantas bagaimana dengan Umi Kalsum yang diberondong 12 pertanyaan oleh tim penyidik? Benarkah Umi Kalsum kewalahan menjawab selusin pertanyaan tim penyidik? Kenapa? Pertanyaan karena yang ditanyakan ke Ayah Roja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh ayah sendiri. Tentu ayah dengan mudah memberikan jawaban karena kan definisi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui dan mengalami sendiri. Jadi yang ditanyakan oleh penyidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja, yang dirasakan oleh Ayah Roja sebagai orang tua ketika ada sebuah akun yang isinya itu memojokkan anaknya, memojokkan cucunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya, kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang diketahui oleh Ayah Roja, pasti akan ada kesulitan. Tapi ini kan memang saksi itu seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan juga Ibu, semuanya dilewati dengan baik. Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan dengan akun Gundik Empang. Nggak jauh melebar dari itu. Nggak ada melebar dari itu. Sejak awal, perseteruan Ayu dengan haters KD memang melibatkan Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Bahkan kedua orang tua Ayu itu sempat menyatroni rumah orang tua KD di Bojonegoro, Jawa Timur akhir Juli lalu. Aksi nekat Ayah Rozak dan Umi Kalsum itu sempat menuai pro kontra karena dilakukan di masa PPKM. Alih-alih ingin melabrak KD, Ayah Rozak dan Umi Kalsum harus kecewa karena haters itu tengah menjalankan tugasnya sebagai pahlawan devisa negara alias TKI di Singapura. Sayangnya, aksi Ayah Rozak dan Umi Kalsum berbuah kasus hukum. Gara-gara Ayah Rozak memposting alamat lengkap orang tua KD di media sosial, kubu KD melaporkan Ayah Rozak dan Umi Kalsum ke Polrestabes Bojonegoro atas dugaan pelanggaran ITE dan pencemaran nama baik. Meski ayah dan ibunya terancam jadi tersangka, Ayu tidak gentar karena ia dan keluarganya merasa berada di pihak yang benar. Lantas, siapkah Ayah Rozak dan Umi Kalsum dipanggil Polrestabes Bojonegoro terkait laporan haters KD? Ya nggak apa-apa lah, kan semuanya juga harus dijalanin. Proses semuanya kan harus diikutin, dinikmatin aja. Insya Allah dapat hasil yang memuaskan. Amin. Ya nggak apa-apa ya Bang ya. Ya kalau Itu mau hak lapor ya, itu hak mereka. Jika memang mereka ada pelanggaran, silakan saja. Karena buat saya, maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini, dia Kenapa bikin di seperti sini. itu? Kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya. Gimana ya, saya pun orang tua gitu, walaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang gitu. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. Ya seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, Nah. ya
kepalanya terluka. Dia Iya. bilang, saya terluka dilukai oleh anak sebelah. Iya. Pasti ibunya spontan tuh. Datang Ayo kita datangin rumahnya. Betul. Nah kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Iya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Iya. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan. Ya, tapi Iya. kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Sehari sebelumnya, Olivia Natania alias Owi, putra sulung penyanyi lawas Nia Daniati, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai terlapor dalam kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan CPNS yang dilaporkan mantan guru SMA-nya Agustina. Owi yang hadir didampingi kuasa hukumnya Yusuf Vitale nampak gugup menghadapi awak media saat memasuki ruang penyidikan. Lalu benarkah Owi sempat stres karena harus menjawab 41 pertanyaan dari tim penyidik? Saya nggak mau nyampein apa-apa, cuma mau bilang mohon doanya aja biar semuanya berjalan lancar, kita ikutin prosesnya aja. Terima kasih. Tak hanya Owi yang dilaporkan Agustina dan sejumlah korban. Suami Owi, Rafli Novianto Tilaan, juga dilaporkan karena diduga membantu Owi dalam menjalankan aksi tipu-tipu berkedok penerimaan CPNS. Pasalnya, sejumlah korban mengaku mentransfer uang ke rekening Rafli. Agustina bahkan pernah beberapa kali bertemu Rafli di rumah yang disewa Owi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Lantas, apa kata Owi terkait kasus dugaan penipuan yang menyeret suaminya? Dan memang betul suami saya tidak tahu apa-apa. Oh, tidak pernah diskusi sebelumnya kah kalau misalnya memakai Tidak pernah. nggak ada keterbukaan atau gimana, Mbak? Bukan karena tidak keterbukaan, karena statusnya ketika saya pacaran sama Rafli, saat itu dia status masih pendidikan. Dan ketika saya menikah, hari ini saya menikah, besoknya dia langsung berangkat untuk dinas. Jadi untuk komunikasi sendiri, kita ya kalau teleponan selayaknya suami istri baru nikah aja, gimana nggak ngomongin apa-apa. Ya kaget juga pertama awalnya. Ya sejauh ini ya kita cuma bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Rafli tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan OI. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh OI dan Rafli tidak tahu menahu soal itu. Itu ya tadi yang dijawab. Bagaimana dia mau terlibat? Waktu saya pacaran aja dia pendidikan. Setelah pendidikan gak berapa lama kita menikah. Setelah menikah, 1 hari setelah menikah, hari ini menikah, besoknya dia berangkat gitu. Tapi menyesali nggak sih karena ini suami dibawa-bawa? Kalau menyesali pasti menyesali, makanya saya minta sama teman-teman mohon doanya aja biar prosesnya berjalan, mudah-mudahan semakin lancar segala-galanya, itu aja sih. Sempat mangkir dari panggilan karena mengaku sakit, Owi dan Rafli terancam menjadi tersangka karena Agustina dan Karnu punya bukti chat screenshot transaksi perbankan dan video saat orang suruhan Owi memberikan SK PNS palsu kepada sejumlah korban. Satu dari orang suruhan Owi sudah mengaku salah dan siap memberikan kesaksian untuk membela kubu Agustina. Dari aksi tipu-tipu CPNS itu, Owi diduga meraup untung sebesar 9,7 miliar. Pasalnya ada 225 korban yang mentransfer uang ke rekening Owi dan Rafli sebesar 25-50 juta per orang. Hanya saja, Owi membantah bahwa uang itu untuk member kursus tes masuk CPNS. Oh, saya tidak tahu menahu kalau soal itu dan saya nggak mau berkomentar. Di Indonesia, kasus penipuan CPNS yang diduga dilakukan secara sistematis oleh oknum baru pertama kali terjadi dan itu dilakukan oleh Putri Nia Daniati yang juga sempat tersandung kasus mobil sewaan, pencurian berlian, dan pemalsuan tiket perjalanan. Jika merasa tidak bersalah, mengapa Owi dan keluarganya sempat menandatangani surat bermaterai di depan Agustina yang menerangkan bahwa ia akan mengembalikan uang korban? Saya tidak mau berkomentar apa-apa mengenai itu, saya tidak tahu menahu. Jadi biarkan selebihnya pengacara saya yang menjawab. Alhamdulillah masih minta doanya aja, insya Allah semuanya cepat selesai. Jadi biar semuanya juga
rumah tangga saya, segala-galanya semuanya berjalan normal-normal aja.